Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Azmi dengan NIM 2021 0302 184. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah patofisiologi. Materi pertama yaitu tentang penyakit jantung. Dari data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit jantung di Indonesia meningkat semakin tinggi dari tahun ke tahun dengan prevalensi 1,5%. Hal tersebut berarti bahwa 15 dari 1.000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung. Menurut Aritonang tahun 2012, faktor yang menimbulkan penyakit jantung ada 2 faktor, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti riwayat keluarga, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah hipertensi, merokok, diabetes mellitus, dislipidemia, obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan, konsumsi alkohol, dan stres. Parameter biokimia dapat berupa hasil pemeriksaan profil lipid agar dapat melihat kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Pengkajian biokimia juga bisa didukung dengan pemeriksaan penunjang beberapa enzim jantung seperti kreatinin kinase serum, kreatinin kinase muscle brain atau CKMB, mioglobin, dan troponin. Dampak dari penyakit jantung harus mendapatkan penanganan medis dan perawatan yang tepat. Ada beberapa komplikasi jantung yang bisa muncul antara lain aneurisma yaitu pembesaran dinding pembuluh arteri, yang kedua ada arteri perifer yaitu kondisi yang terjadi karena tersumbatnya aliran darah ke kaki. Yang ketiga ada stroke iskemik, yang keempat ada gagal jantung, yang kelima ada serangan jantung, yang keenam ada henti jantung mendadak. Selanjutnya penyakit sindrom metabolik. Menurut penelitian termasuk dalam riset kesehatan dasar Indonesia, prevalensi sindrom metabolik adalah 23% pada populasi berusia di atas 18 tahun. Prevalensi ini juga ditemukan lebih tinggi pada populasi wanita yaitu 26,6% daripada laki-laki 18,3%. Menurut pendapat Tenenbaum, penyebab sindrom metabolik yang pertama ada gangguan fungsi sel B dan hipersekresi insulin untuk mengkompensasi resistensi insulin. Yang kedua ada kerusakan berat sel B menyebabkan penurunan progresif sekresi insulin sehingga menimbulkan hiperglikemia. Parameter biokimia untuk mengukur penyakit kanker paru-paru. Yang pertama ada kadar glukosa plasma dan profil lipid puasa. Yang kedua ada pemeriksaan euglycemic atau homeostasis model assessment. Yang ketiga highly sensitive C-reactive protein. Yang keempat ada kadar asam urat dan tes faal hati dapat menilai adanya NAS. Yang kelima ada USG abdomen diperlukan untuk mendiagnosis adanya fatty liver. Dampak dari adanya penyakit kanker yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua ada aterosklerosis, yang ketiga ada penyakit ginjal, yang keempat ada serangan jantung, yang kelima ada fatty liver atau perlemakan hati, dan yang terakhir ada stroke. Penyakit kanker. Menurut laporan Global Burden of Cancer Study dari WHO, jumlah kematian akibat kanker di Indonesia mencapai 234.511 orang pada tahun 2020. Faktor risiko utama penyebab kanker Indonesia yaitu kebiasaan merokok dan kematian akibat kanker paru-paru. Faktor resiko dari penyakit kanker paru-paru yang pertama ada obesitas dan berat badan berlebih, yang kedua ada asupan makanan yang kurang buah dan sayuran, yang ketiga ada inaktivitas fisik, yang keempat ada merokok. Parameter klinis untuk mengukur adanya penyakit kanker, yang pertama ada gejala lokal, yang kedua ada gejala invasi lokal, yang ketiga ada gejala sistemik, dan yang keempat ada gejala yang berkaitan dengan metastasis. Dampak dari penyakit kanker jika dibiarkan begitu saja dapat memicu komplikasi. Yang pertama ada rasa sakit, yang kedua ada sesak nafas, yang ketiga ada efusi pleura, yang keempat ada pneumonia, yang kelima ada batuk berdarah, yang keenam ada neuropati, yang ketujuh komplikasi jantung dan esofagus, dan yang terakhir ada penyebaran kanker ke bagian tubuh lain. Selanjutnya materi tentang anemia.
Penyebab anemia dipengaruhi oleh status gizi yang dipengaruhi oleh pola makan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan status kesehatan. Penyebab langsung meliputi kecukupan makanan dan infeksi penyakit. Yang kedua, penyebab tidak langsung antara lain perhatian terhadap wanita yang masih rendah di keluarga. Kejadian anemia di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya 3-4 dari 10 remaja di Indonesia menderita anemia. Dampak dari anemia yang pertama ada menurunnya kecerdasan dan kinerja, yang kedua ada tumbuh kembang terhambat, yang ketiga kesehatan reproduksi terganggu, yang keempat ada gagal jantung, yang kelima ada kematian. Parameter klinis dari penyakit anemia yang pertama ada kuku sendok, yaitu kuku berubah menjadi rapuh dan bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung sehingga mirip dengan sendok. Yang kedua, atrofi lidah yang menyebabkan permukaan lidah tampak licin dan mengkilap seperti disebabkan oleh menghilangnya papil lidah. Yang ketiga ada angular scleritis, yaitu adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan. Yang keempat ada disfagia yang disebabkan oleh epitel hipofaring yang rusak. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.